Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu, 20 Agustus 2022. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-21, yang demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Renungan pada pagi hari ini diberi judul, Kebaikan akan tetap menang. Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, salah satu hobi saya adalah menonton film. Dari film-film yang saya tonton, saya bisa menemukan banyak refleksi dan juga pembelajaran. Orang-orang biasanya punya kriteria masing-masing untuk menilai suatu film. Bisa dari kualitas akting pemerannya, pengembangan karakternya, efek grafisnya, dan lain-lain. Tetapi saya lebih menitik beratkan pada ceritanya. Secara pribadi, saya suka dengan cerita di mana tokoh utamanya adalah seorang protagonis yang kemudian berkonflik dengan si antagonis, lalu kemudian tokoh utamalah yang menjadi pemenangnya. Tetapi sayangnya, beberapa film saat ini tidak sesuai harapan saya. Justru saat ini, banyak pencerita yang dengan sengaja membuat tokoh antagonisnya menang. Cerita dalam beberapa film yang saya tonton ini membuat saya berpikir, apakah memang kejahatan bisa menang melawan kebaikan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, yang intinya adalah mengajak mereka untuk tetap baik, tetap sabar, tetap mengasihi, sekalipun mereka tengah diuji dalam hidup bersama dengan saudara-saudara yang tidak takut akan Tuhan. Menjaga hidup untuk tetap baik dan benar tentu tidak mudah dan begitu melelahkan. Untuk itulah Rasul Paulus mengirimkan surat pastoral ini dalam rangka menyemangati mereka. Sangat mungkin untuk jemaat Roma berpikir bahwa mungkin kebaikan mereka akan kalah dengan kejahatan. Berbuat baik tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka. Mereka akan punya lebih banyak teman kalau mereka menjadi jahat. Maka Rasul Paulus berkata di dalam ayat ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Rasul Paulus ingin tetap meyakinkan jemaat Roma bahwa kebaikan pada waktunya nanti pasti bisa mengalahkan kejahatan. Untuk itu dibutuhkan kesetiaan dan juga tekad yang bulat. Jika saat ini orang-orang yang baik masih ada di posisi yang kalah, itu berarti masa mereka untuk berjuang belum habis. Karena pada akhirnya nanti, kebaikan pasti akan menang melawan kejahatan. Begitu pula halnya dengan hidup kita jemaat terkasih. Dalam relasi kita bermasyarakat, dengan teman di kantor, atau dalam hidup pergaulan kita, terkadang kita ada di posisi yang kalah. Padahal kita berusaha untuk hidup baik dan benar. Itu berarti kisah hidup kita belum berakhir. Seperti film yang mungkin masih ada episode-episode selanjutnya, begitu pula hidup kita masih punya banyak kesempatan untuk berjuang. Bahkan seandainya sampai akhir hidup kita masih ada di posisi yang kalah, maka mari kita tetap yakin bahwa kebaikan kita nantinya akan dilanjutkan oleh orang lain. Maka marilah kita tidak mudah menyerah. Mari kita yakini bahwa pada akhirnya kebaikan itu pasti akan terungkap dan kebaikan itu akan menang melawan kejahatan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa kebaikan pasti akan tetap menang melawan kejahatan. Di tengah kehidupan kami yang saat ini seperti seorang diri untuk berjuang melakukan nilai-nilai kebaikan kebenaran di tengah saudara-saudara kami yang tidak takut akan Engkau, kami memohon kekuatan yang daripada-Mu untuk tetap terus yakin dan melanjutkan kehidupan kami dengan membawa nilai-nilai kebaikan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Amin.